Mereka adalah murid-murid urusan neraka, saudara-saudari senior dari Guru Suci. Peng Huamao dan yang lainnya menatap Liu Xiankai dan yang lainnya dengan heran, terkejut di dalam hati mereka. Untuk waktu yang lama, urusan neraka telah menjadi salah satu dari 10 tempat suci teratas, tetapi hanya ada sedikit murid. Ini sudah diketahui banyak orang. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa dengan begitu sedikit murid urusan neraka, mengapa itu bisa menjadi salah satu dari 10 tempat suci teratas. Bahkan jika mereka semua kuat di alam leluhur kekacauan primordial, kekuatan keseluruhan mereka belum tentu lebih kuat dari kekuatan puncak. Tetapi sekarang, ketika mereka melihat Liu Xiankai dan puluhan orang lainnya mengalahkan puluhan ribu dewa es dan salju yang kuat, mereka tahu mengapa urusan neraka adalah tanah suci. Ini adalah kekuatan dari 16 murid urusan neraka. Dan itu tidak termasuk Yu Yang Jia yang berada di urutan ke-10 dalam daftar suci. Apa konsep daftar kelahiran ke-10? Di alam suci, di bawah yang tertinggi, salah satu dari 10 orang terkuat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Yu Yang Jia. Dapat dikatakan bahwa hanya ada 9 orang di alam suci yang dapat menandinginya, di bawah yang tertinggi. Selain itu, dalam legenda, penguasa tahu urusan neraka bahkan lebih mengerikan. Sangat mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Hanya berdasarkan statusnya sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi, urusan neraka dapat mengabaikan para pahlawan dan menjadi salah satu dari 10 tempat suci teratas. Pergi, mari kita pergi dan melihat. Murong Yu tertawa, dan segera naik ke udara, terbang menuju kenyamanan depan. Saudara-saudari, apakah kalian butuh bantuan? Murong Yu tertawa keras, dan muncul di depan Liu Xiankai dan yang lainnya. 18 saudara muda, mengapa kamu di sini? Melihat Murong Yu tiba-tiba muncul, Liu Xiankai dan yang lainnya jelas sedikit terkejut. Karena tindakan ini, mereka tidak memberitahu Murong Yu. Karena ketika misi dimulai, alam Murong Yu terlalu rendah. Dia tidak dapat membantu sama sekali ketika dia datang. Terlebih lagi, mereka semua tahu bahwa tindakan mereka sangat rahasia, dan selain dari Sekte Dewa Es dan Salju, yang memiliki tujuan yang sama, tidak ada pihak ketiga yang mengetahuinya. Murong Yu tertawa dan berkata, kali ini ada sesuatu yang akan memasuki alam rahasia es yang mendalam. Aku tidak menyangka para senior ada di sini. Sepertinya aku benar untuk membunuh para pengikut Sekte Dewa Es dan Salju di luar alam rahasia. Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, Liu Xiankai dan yang lainnya menunjukkan senyum di wajah mereka. Namun, Sekte Dewa Es dan Salju menggertakkan gigi mereka satu persatu. Karena, Liu tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika Liu membunuh 16 orang terlebih dahulu. Sekarang ada 8 leluhur yang kacau lagi. Jika orang-orang ini bergabung dalam serangan, waktu yang dapat mereka lawan akan menurun drastis. Terlebih lagi, meskipun Murong Yu hanyalah puncak dari Saint King, kekuatannya sangat mengerikan. Mungkin akan ada metode khusus. 18 junior broter, kamu datang tepat waktu. Orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju ini ingin membunuhku dan sebagainya. Namun, mereka semua bersembunyi di dalam cangkang kura-kura, dan kita tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Aku tidak tahu apakah kamu memiliki jalan. Wu Xinsui berkata kepada Murong Yu dengan suara muram sambil melihat topeng besar dari Sekte Dewa Es dan Salju. Ketika Murong Yu pertama kali bergabung dengan Infernal Affairs, Wu Xinsui sudah menjadi puncak dari leluhur bijak. Dan setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia akhirnya berhasil menembus ranah primordial chaos. Dengan kata lain, di antara 18 murid Infernal Affairs, hanya Murong Yu yang belum mencapai ranah primordial chaos. Terlebih lagi, kekuatan tempur Wu Xinsui jelas lebih kuat daripada leluhur kekacauan tingkat pertama pada umumnya. Beraninya membunuh muridku dari Infernal Affairs, hari ini aku akan membunuhnya tanpa meninggalkan sepotong baju besi. Mata pembunuh Murong Yu membumbung tinggi. Sambil berteriak dingin, Murong Yu sudah membungkuk dengan badai jiwa. Haha, mendengar kata-kata Murong Yu, banyak murid Sekte Dewa Es Salju sudah tertawa. Murong Yu memang kuat, tetapi apakah ini terlalu membanggakan? Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah puncak dari Raja Suci. 16 murid urusan neraka tidak dapat menembus topeng mereka, Murong Yu sendiri lebih kuat dari mereka 10.000 kali. Namun, yang mengejutkan banyak orang kuat dari Sekte Dewa Es dan Salju adalah bahwa tawa mereka belum mereda, dan tawa beberapa orang telah berhenti tiba-tiba. Melihat ke masa lalu dalam sekejap mata, mereka menemukan bahwa wajah mereka masih menyeringai, tetapi tidak ada napas kehidupan di tubuh mereka. Engah, sosok-sosok itu terus jatuh ke tanah. Orang-orang ini memiliki satu kesamaan. Mereka masih memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka, tetapi mereka semua kehilangan napas kehidupan. Dalam sekejap, ribuan murid Sekte Dewa Es dan Salju tingkat rendah tiba-tiba mati mendadak. Serangan jiwa, seorang ahli Dewa Es dan Salju yang tak tertandingi berteriak dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Karena baru saja, jiwanya juga mengalami goncangan. Meskipun tidak ada pemusnahan jiwa, itu lebih atau kurang terluka. Mendengar seruan ahli yang tak tertandingi ini, semua orang dari Sekte Dewa Es dan Salju panik. Terutama beberapa orang yang baru saja diselimuti oleh serangan jiwa sangat terkejut. Beberapa orang diserang, meskipun mereka tidak mati, jiwa mereka juga rusak parah.
Putar balik, seorang ahli yang tak tertandingi dari Dewa Es dan Salju berteriak. Meskipun pertahanan gabungan mereka dapat menahan serangan kekuatan, namun serangan terhadap jiwa tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Oleh karena itu, serangan jiwa Murongyu akan dibombardir di antara mereka tanpa halangan apapun, membunuh ribuan orang kuat secara instan. Adik muda, serangan jiwamu telah menjadi jauh lebih kuat. Melihat kengerian serangan jiwa Murongyu, Liu Xiankai dan yang lainnya tampak terkejut. Sebelum datang ke sini, ada terobosan sesekali, dan mereka masih tak tertandingi oleh kakak senior dan kakak senior. Murongyu tersenyum acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak peduli, karena serangan jiwa tadi bukanlah serangan terkuat. Serangan pertama hanyalah percobaan. Mengetahui bahwa serangan jiwanya dapat membunuh mereka tanpa hambatan apapun, Murongyu berencana untuk melakukan yang terbaik. Karena dia tahu bahwa orang-orang dari negeri neraka tidak pergi dari sini, pasti ada alasan bagi mereka untuk tidak pergi. Dan Sekte Dewa Es dan Salju memiliki sejumlah besar orang kuat, dan orang-orang itu pasti akan menyerbu dalam waktu singkat. Saudara-saudara, jangan biarkan siapapun melarikan diri, kata Murongyu dengan keras, dan menembak lagi. Auzu.com Badai Jiwa. Kali ini, Murongyu melakukan yang terbaik. Jiwa bintang 5 itu meledakkan serangan terkuat. Bahkan setelah tembakan ini, permukaan air jiwa berukuran 20 juta li tenggelam satu lapisan. Ini karena Murongyu telah mengekstraksi banyak kekuatan jiwa. Tepat saat jiwa Murongyu menyerang, semua orang yang hadir kecuali Ke Murongyu merasakan hati mereka bergetar dalam sekejap, dan napas kematian yang kuat menyelimuti hati mereka. Semakin lemah kekuatannya, semakin kuat perasaan ini. Serangan jiwa tidak terlihat dan tidak berwujud, dan sama sekali tidak terlihat. Tetapi sekarang, semua orang melihat bahwa di langit di depan Murongyu, kepingan salju itu menghilang dari udara tipis dan mencair. Kekosongan itu bahkan lebih beriak, hampir musnah. Menolak, merasakan napas kematian, Sekte Dewa Es dan Salju berteriak. Tetapi apa yang mereka gunakan untuk melawan? Tidak dapat menahan serangan jiwa sama sekali. Akibatnya, ketika badai jiwa yang mengerikan itu turun, orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jiwa-jiwa orang-orang kuat dari film-film besar itu tercekik. Satu persatu terus jatuh ke tanah, tanpa napas kehidupan. Puff. Durasi serangan jiwa itu ekstrim, hanya sesaat. Tetapi jiwa-jiwa ribuan murid Sekte Dewa Es dan Salju dimusnahkan dalam sekejap ini. Akhirnya, ketika semua debu mengendap, hanya ada lebih dari 100 orang yang bisa berdiri di tempat. Dan lebih dari 100 orang ini juga gemetar dalam bentuk, wajah mereka pucat, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Membunuh puluhan ribu orang dalam satu serangan. Terlebih lagi, sebagian besar jiwa dari para ahli yang masih hidup dan tak tertandingi ini juga telah menderita kerugian besar. Selama Murongyu dengan santai menyerang jiwanya, mereka akan mati. Syok, selain syok atau kaget, semua orang tercengang oleh serangan mengerikan dari Murongyu. Tentu saja, kekuatan tempur Murongyu sebenarnya lebih rendah dari Liu Xiankai dan yang lainnya. Mereka menamparkan mereka, dan mereka dapat menamparkan puluhan ribu orang itu sampai mati. Namun karena perlawanan dari topeng itu, serangan mereka tidak berhasil. Namun alasan utama serangan jiwa Murongyu adalah bahwa Murongyu sekarang hanya berada di puncak Saint King. Mati, Murongyu mengeluarkan teriakan dingin di matanya yang membumbung tinggi dengan penuh pembunuhan. Serangan jiwa melesat lagi, lebih dari 100 ahli yang tersisa yang tak tertandingi segera dibombardir dan dibunuh. Bunuh dia, mereka yang belum terbunuh, wilayah mereka sangat tinggi, dengan kekuatan Murongyu saat ini masih tidak dapat membunuh mereka. Pada saat ini, puluhan orang bereaksi, semuanya menyebar, dan mereka membunuh Murongyu. Sasaran mereka adalah Murongyu. Murongyu terkejut, dan setelah berpikir sejenak, dia mundur dengan kasar. Dalam proses ini, aturan waktu, ruang, dan serangan jiwa miring ke bawah dengan gila-gilaan, mencoba memblokir serangan mereka. Pada saat yang sama, para pengikut urusan neraka juga mulai bergerak. Peng Huamao dan yang lainnya sekali lagi melihat kengerian para pengikut di Tanah Suci. Apa itu pembangkit tenaga listrik yang benar-benar tak tertandingi? Orang-orang urusan neraka menafsirkan kata-kata ini dengan sangat baik. 16 urusan neraka sangat ganas, dan dalam sekejap, mereka telah menyerbu banyak orang kuat dari Sekte Dewa Es dan Salju. Kemudian pembantaian dimulai secara langsung. Ya, pembantaian. Apakah mereka berada di alam yang sama, atau satu atau dua lebih tinggi dari mereka sendiri, atau bahkan 3 alam kecil, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari Sekte Dewa Es dan Salju tidak dapat menahan serangan dari urusan neraka. Begitu kedua pihak bersentuhan, 16 ahli yang tak tertandingi dari Sekte Dewa Es dan Salju telah jatuh. Mereka hampir dibunuh oleh urusan neraka. Kekuatan yang luar biasa. Murongyu berhenti menyerang dan mundur, karena orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju sama sekali tidak mampu menembus rintangan orang-orang urusan neraka, dan hanya untuk dibantai. Kesenjangan antara Tanah Suci dan kekuatan puncak sekali lagi disorot. Hanya saja orang-orang urusan neraka begitu kuat, mengapa mereka menghadapi rencana di alam rahasia Wenzhen? Hampir musnah. Meskipun, ketika mereka berada di alam rahasia Wenzhen, kekuatan Liu Xiankai dan yang lainnya tidak sebaik sekarang.
Namun, kekuatan Xiu Qing dan yang lainnya tidak terlalu tinggi, dan tidak banyak leluhur chaos tingkat tinggi. Dikombinasikan dengan kekuatan yang Liu Xiankai dan yang lainnya telah keluarkan sekarang, Murong Yu merasa semakin aneh semakin dia memikirkannya. Hanya saja, bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak tahu. Mungkin, saat itu memang tipuan. Tanpa diduga, Murong Yu akhirnya hanya menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran-pikiran itu dari benaknya. Salah satunya adalah karena itu sudah lama menjadi sejarah. Terlepas dari kebenarannya, setidaknya Liu Xiankai dan yang lainnya tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Keduanya, pertempuran di sini juga sudah berakhir. Wu Xinsui dan yang lainnya sangat kuat, dan situasinya sepihak di awal pertempuran. Dalam waktu singkat, banyak pembangkit tenaga listrik dari Sekte Dewa Es dan Salju semuanya telah musnah. Adik kecil, terima kasih padamu kali ini, jika bukan karenamu, kita mungkin tidak akan bisa membantai mereka semua. Setelah pertempuran selesai, Hu Yanyinghao terbang ke sisi Murong Yu, dan berbicara seperti kipas. Tamparan besar dan kecil menepuk bahu Murong Yu. Dengan tamparan, Murong Yu menyeringai. Setengah dari kakinya ditampar ke tanah. Kakak senior 8, kamu harus sedikit rileks. Aku memiliki kaki kurus dan lengan kecil, jangan tampar aku sampai mati. Murong Yu memutar matanya dan berkata tanpa suara. Wajah hitam Hu Yanying memerah, dan telapak tangannya tiba-tiba berhenti di udara. Tetapi orang ini memiliki wajah gelap, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa dia tersipu. Adik kecil, apa yang dikatakan kakak muda ke-8 benar, kali ini berkatmu. Orang-orang lainnya juga datang dan berkata satu persatu sambil tersenyum. Dan Wu Xinsui secara alami pergi untuk membersihkan medan perang. Meskipun tidak banyak orang kuat di alam leluhur chaos, tidak peduli seberapa kecil nyamuk, itu adalah daging. Harta karun puluhan ribu orang kuat, perolehan ini juga besar. Murong Yu menggelengkan kepalanya, aku hanya hiasan kue. Bahkan jika aku tidak bergerak, mereka akan dibunuh olehmu cepat atau lambat. Namun, orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju ada di sini dengan gembar-gembor besar, dan sekarang mereka semua musnah. Aku khawatir mereka sangat kuat. Mereka akan segera dibunuh. Saat itu, mereka mungkin akan memiliki orang-orang yang lebih kuat lagi. Semua orang mengangguk sedikit, ekspresi khawatir terpancar di wajah mereka. Jangan melihat mereka dengan mudah membunuh puluhan ribu orang kuat dari Sekte Dewa Es dan Salju. Tetapi bagaimana jika pihak lain datang dengan ratusan ribu, atau bahkan jutaan? Faktanya, jika pembangkit tenaga listrik tingkat suci leluhur yang kacau memiliki lebih dari 10.000, Hu Yanyinghao dan yang lainnya harus melarikan diri. Sekalipun mereka kuat, tetap ada batasnya. Sebagai salah satu kekuatan puncak, Sekte Dewa Es dan Salju memiliki setidaknya 10.000 leluhur yang kacau. Dengan latar belakang Sekte Dewa Es dan Salju, leluhur yang kacau mereka benar-benar melampaui 30.000. Sayang sekali kakak senior 4 tidak ada di sini, kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana orang-orang Sekte Dewa Es dan Salju berani bersikap lancang. Wu Xinsui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rasa kasihan. Kakak keempat, yaitu, Yu Yangjia, keberadaan ke-10 dari daftar suci. Setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu, jumlahnya tidak akan lagi berpengaruh. Sama seperti Murong Yu saat ini, bahkan jika orang-orang dari seluruh alam dewa menyerangnya pada saat yang sama, itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Dan Murong Yu tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu mengguncang tubuhnya untuk mengguncang seluruh alam dewa sampai mati. Inilah celah kekuatannya. Infernal Affairs kita kuat, tidak bergantung pada siapapun. Kita semua harus kuat. Kakak muda keempat telah meningkatkan kekuatannya kali ini. Jika dia dapat meningkatkan ranahnya, peringkatnya dalam daftar suci akan naik. Mungkin dia akan langsung menerobos. Pengekangan daftar suci telah mencapai ranah yang lebih tinggi. Kakak senior Zhong Mingzi berkata dengan suara yang dalam. Tingkat yang lebih tinggi, bukankah itu ranah tertinggi? Murong Yu menatap Zhong Mingzi dengan curiga. Dia ingin bertanya, tetapi dia tahu bahwa Zhong Mingzi dan yang lainnya pasti tidak akan memberitahunya. Ranahnya saat ini masih terlalu rendah, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mencapai level itu. Belum lagi mereka, bahkan leluhur chaos tingkat menengah tidak dapat mencapai level Yu Yangjia. Selain itu, Murong Yu menemukan bahwa Wu Xinsui, Liu Xiankai dan yang lainnya juga bingung. Mereka semua jelas tahu apa yang dilakukan Yu Yangjia, tetapi ranah apa yang akan mereka capai setelah dipromosikan. Mereka semua memiliki keraguan yang sama dengan Murong Yu. Kali ini, jika kita mendapatkan hati es dan salju, kekuatan saudara magang junior ke-13 pasti akan meningkat pesat. Sama sekali bukan masalah untuk mendapatkan tempat di daftar suci. Zhong Mingzi melirik Yin Gaohan, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Hanya saja dia segera menjadi depresi. Yang lain juga tampak depresi. Meskipun depresi, mereka sedikit malu. Murid dari urusan neraka yang sama, salah satu saudara, adalah satu-satunya yang dapat memasuki daftar suci, tetapi Yu Yangjia. Meskipun Hu Yanyinghao dan yang lainnya kuat, mereka bahkan tidak dapat mencapai daftar suci. Kesenjangan antara mereka dan kekuatan Yu Yangjia terlalu besar. Meskipun mereka tidak akan iri pada Yu Yangjia, mereka malu.
Begitu Yu Yangjia menerobos batasan daftar suci, tidak ada seorang pun di urusan neraka yang akan memasuki daftar suci. Perlu dicatat bahwa untuk tempat-tempat suci seperti Kuil Zhenwu dan Istana Wushuang, banyak dari mereka memiliki kekuatan murid-murid yang telah memasuki daftar suci. Meskipun peringkatnya jauh lebih tidak menakutkan daripada peringkat ke-10 Yu Yangjia, tetapi hanya ada 180.000 orang dalam daftar suci. Siapa yang bukan lawan teratas di dunia suci? Selain itu, memasuki daftar suci tidak hanya berarti bahwa seseorang memiliki kekuatan yang sangat kuat ini, tetapi juga simbol status. Auzu.com, sulit untuk menjadi yang tertinggi, jadi pengejaran leluhur yang kacau adalah untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka dan berusaha untuk mendapatkan tempat di daftar suci. Ini adalah kemuliaan. Murong Yu terkejut dan menatap Yin Gaohan. Leluhur kekacauan Yin Gaohan adalah leluhur tingkat tinggi, seharusnya menjadi tingkat leluhur kekacauan tingkat ke-7. Kekuatan tempur yang sebenarnya harus mencapai tingkat ke-8, sebanding dengan leluhur kekacauan tingkat ke-9 biasa. Namun, dia masih jauh dari kualifikasi untuk memasuki daftar suci. Secara umum, pembangkit tenaga listrik yang memasuki daftar suci adalah leluhur tingkat ke-9 atau bahkan puncak. Perlu dicatat bahwa para tetua liang seperti Kuil Zhenwu tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar suci. Dan apa yang disebut hati es dan salju ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan Yin Gaohan begitu banyak. Melihat Murong Yu menatapnya dengan heran, ekspresinya acuh tak acuh, seluruh orang itu seperti es, wajah Yin Gaohan tidak dapat menahan senyum, ini jarang terjadi. Orang ini biasanya seperti balok es, tidak tersenyum, dan menolak orang-orang yang berjarak ribuan mil. Seperti ini, atribut dingin yang saya latih. Saya tidak sengaja masuk ke tempat ini beberapa waktu lalu ketika saya berlatih di luar, dan menemukan bahwa ada hati es dan salju di sini. Hati es dan salju adalah sejenis benda aneh yang dibesarkan dari surga dan bumi, dan itu adalah salah satu benda terdingin di surga dan bumi. Itu tidak berpengaruh pada orang biasa, karena orang-orang itu akan dibekukan sebelum mereka mendekati hati es dan salju, dan mereka akan mati beku. Namun, jika orang yang mengolah atribut dingin mendapatkan hati es dan salju, dan setelah menyatu, itu akan membuat kekuatan orang ini melambung tinggi. Mampu memainkan 200% dari kekuatannya. Selain itu, hati es dan salju juga dapat meningkatkan bakat orang itu, dan kultivasi selanjutnya akan memiliki efek berlipat ganda. Yang terpenting adalah bahwa dalam legenda, selama hal aneh seperti itu terintegrasi, kemampuan untuk menjadi yang tertinggi di masa depan akan jauh lebih besar daripada orang biasa. Setelah menemukan hati es dan salju, Yin Gaohan terkejut dan segera mulai mengumpulkan. Hanya saja hati es dan salju terlalu kuat, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat membantu pihak lain, apalagi mengambilnya. Oleh karena itu, dia buru-buru kembali untuk memindahkan pasukan penyelamat. Saat itu, Murong Yu sangat sibuk sehingga hubungannya dengan Seng Zong terbongkar karena identitasnya, jadi Yin Gaohan tidak mengenal Murong Yu. Sebaliknya, dia mengundang Yu Yangjia untuk datang dan membantu. Saat itu Yu Yangjia muncul di luar rahasia gunung dan laut, dan dia ingin datang untuk membantu. Hanya saja ada sesuatu yang terjadi di jalan, Yu Yangjia tampaknya mundur dan tidak membantu. Kekuatan 16 orang masih tidak dapat mengumpulkan hati es dan salju. Tetapi ketika mereka tertekan, orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju terbunuh. Tujuan mereka juga adalah hati es dan salju. Awalnya, orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju tidak berani merebut barang-barang dari urusan neraka. Tetapi hati es dan salju sangat penting, jika salah satu dari mereka mendapatkan hati es dan salju, mereka mungkin menjadi yang tertinggi di masa depan. Dengan begitu mereka juga bisa menjadi tempat suci. Oleh karena itu, akhirnya berkembang menjadi pemandangan yang pernah dilihat Murong Yu sebelumnya. Apakah hati es dan salju benar-benar begitu ajaib? Murong Yu menatap Yin Gaohan dengan ragu, dan masih menyimpan sedikit kecurigaan di hatinya. Yin Gaohan dan yang lainnya mengangguk dengan berat. Lalu, apa yang kalian tunggu? Ayo kita dapatkan Heart of Ice and Snow. Kata Murong Yu segera dan tegas. Karena Heart of Ice and Snow sangat penting, dia harus memenangkannya. Bahkan jika itu hanya digunakan oleh Yin Gaohan juga seorang murid neraka, dan peningkatan kekuatannya hanya akan menguntungkan Murong Yu tetapi tidak merugikan. Zhong Mingzi dan yang lainnya tersenyum pahit, jika begitu mudah untuk memenangkan Heart of Ice and Snow, mereka pasti sudah memegangnya. Ayo pergi, apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Jika yang terkuat dari Sekte Dewa Es dan Salju datang, kita hanya bisa menyaksikan Heart of Ice and Snow dikumpulkan oleh mereka. Kata Murong Yu dalam hati. Aku heran mengapa orang-orang ini tidak gugup sama sekali. Adik junior kecil, apakah kamu punya cara untuk mengumpulkan Heart of Ice and Snow? Kakak senior Lu Bingxin tiba-tiba bertanya kepada Murong Yu. Murong Yu tercengang sejenak, tidak seorang pun dari kalian, bagaimana aku bisa melakukannya? Semua orang sedikit kecewa, tetapi satu persatu tetap naik ke udara dan terbang menuju jantung es dan salju. Perlu disebutkan bahwa mereka memiliki sejumlah besar pil pemulih kekuatan dan pembuluh darah abadi di tubuh mereka, jadi mereka tidak menyimpan kekuatan seperti Peng Huamao dan yang lainnya. Tidak peduli apa, mereka harus mencobanya.
Jika benar-benar mustahil untuk mengumpulkannya, itu hanya bisa berarti bahwa jantung es dan salju tidak memiliki hubungan dengan mereka. Dengan cara itu, mereka akan menyerah. Namun, Murong Yu tidak berpikir demikian. Untuk harta karun dan sejenisnya, terkadang takdir sangat penting, tetapi terkadang takdir tidak berhasil, sehingga hanya bisa mengandalkan kekuatan absolut. Murong Yu tidak mempercayainya, dia tidak dapat menaklukkan hati es dan salju dengan berbagai harta karunnya. Semakin dalam, semakin dingin jadinya. Namun, semua orang tidak ragu untuk melindungi tubuh, sehingga dinginnya es ini tidak dapat menghentikan mereka untuk terus masuk lebih dalam. Segera setelah itu, Murong Yu dan kelompoknya pergi ke kedalaman alam misterius Suan-Suang. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum dia mendekat, Murong Yu mendengar suara seperti detak jantung yang datang dari es dan salju tak berujung di depannya. Setiap kali ada suara, ruang dan bumi di sini bergetar. Bahkan Murong Yu merasakan jantungnya bergetar dengan suara yang sangat besar itu. Frekuensi yang sama, hal yang paling menakutkan adalah ketika suara seperti detak jantung itu bekerja padanya, dia merasakan tubuhnya langsung menjadi dingin. Kemudian, ketika suara itu berlalu, tubuh fisiknya kembali normal lagi. Namun, suara dong-dong itu tidak menyenangkan, tetapi mempertahankan frekuensi bunyi sekali per waktu bernapas. Akibatnya, tubuh Murong Yu normal untuk sementara waktu, dan kemudian berubah menjadi gua es. Murong Yu terus masuk lebih dalam, dan setelah beberapa saat, dia melihat hati yang besar tetapi transparan. Ini adalah jantung es dan salju. Tumbuh seperti jantung manusia, namun, mengandung hukum es dan salju. Jika aku bisa memurnikan atau mencampurnya, aku bisa mendapatkan hukum es dan salju di dalamnya. Yin Gaohan mendatanginya. Di sebelah Murong Yu, dia menatap jantung transparan sebesar bukit dengan ekspresi penuh harap. Mendengar ini, hati Murong Yu tergerak. Dia mengangguk sedikit, lalu menatap jantung es dan salju. Sekarang suhu di sini sangat rendah dan sangat rendah, bahkan Peng Huamao dan ahli tak tertandingi lainnya yang baru saja menerobos ke alam leluhur kekacauan tingkat pertama tidak tahan. Bahkan api kekacauan yang menyala di permukaan tubuh Murong Yu tertahan oleh kekuatan es dan membakar kulitnya. Namun, kekuatan es dari jantung es dan salju masih tidak dapat mengancam Murong Yu. Namun, Murong Yu menemukan bahwa kekuatan es yang terpancar keluar bukanlah seluruh kekuatan jantung es dan salju. Dia merasa bahwa kekuatan es di jantung es dan salju 100 kali lebih kuat daripada yang terungkap, 1000 kali atau lebih mungkin. Bagaimanapun, jantung es dan salju mengandung hukum es dan salju. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak jumlahnya, itu pasti tidak sederhana untuk berhubungan dengan kata aturan. Dan terlebih lagi, semakin kuat Murong Yu mengambil hati es dan salju ini. Air lemak tidak mengalir ke bidang orang luar, dan tidak ada alasan bagi hal-hal baik ini untuk diberikan kepada mereka yang mengajar dewa es dan salju. Meskipun, Murong Yu tidak percaya mereka bisa mengumpulkannya, tetapi tidak takut pada 10.000, untuk berjaga-jaga. Saudaraku, apakah kamu sudah kehabisan semua caramu? Murong Yu merenung sejenak, tetapi tidak menemukan cara yang efektif, jadi dia melihat ke arah Yin Gaohan dan yang lainnya. Semua orang mengangguk tanpa daya. Mereka semua ingin mengumpulkan jantung es dan salju, tetapi mereka benar-benar tidak berdaya. Saudara muda, jika kita tidak bisa bekerja, kita akan pergi dari sini. Yang kuat dari Sekte Dewa Es dan Salju akan segera datang. Yin Gaohan membujuk. Hal-hal seperti jantung es dan salju, bahkan yang tertinggi tidak dapat melakukan apa-apa. Adalah normal bagi mereka untuk tidak dapat menyerang. Aku ingin mencoba. Murong Yu sedikit mengernyit, dan akhirnya berkata dengan suara yang dalam. Yin Gaohan dan yang lainnya mengangguk, biarkan Murong Yu mencoba, mungkin dia benar-benar bisa berhasil. Akibatnya, Murong Yu duduk bersila, dan kesadaran ilahinya keluar dari tubuhnya dan perlahan-lahan meluas ke jantung es dan salju. Jantung es dan salju begitu kuat sehingga bahkan Yin Gaohan dan yang lainnya tidak dapat menahannya. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Meskipun Murong Yu kuat, dia tidak cukup sombong untuk menjadi lebih kuat dari Yin Gaohan dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia tidak bermaksud menggunakan kekerasan untuk menaklukkan hati es dan salju, karena itu tidak mungkin. Dia ingin meyakinkan hati es dan salju. Apakah saudara muda ingin berkomunikasi dengan hati es dan salju? Ini tidak mungkin, kita tidak dapat berkomunikasi dengan hati es dan salju sama sekali. Melihat penampilan Murong Yu, Yin Gaohan dan yang lainnya langsung tahu apa yang akan dilakukan Murong Yu. Mereka semua menggelengkan kepala. Awalnya, mereka semua memiliki ide tentang Murong Yu, tetapi setelah berkomunikasi dengan hati es dan salju selama bertahun-tahun, mereka masih tidak dapat berkomunikasi. Pada akhirnya mereka ingin menggunakan kekerasan untuk menaklukkannya, tetapi itu masih tidak mungkin. Kemudian, orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju datang. Hati es dan salju, aku tahu kamu sangat kuat, kamu pasti sadar. Lihatlah aku baik-baik dan lihat bagaimana aku berbeda dari orang lain. Jiwa Murong Yu menyentuh hati es dan salju dan berteriak keras. Dan pikiran ilahinya mengandung kekuatan ruang dan waktu. Auzu.com, Hukum Waktu dan Hukum Ruang. Sebelum suara Murong Yu jatuh, fluktuasi samar datang. Kemudian sebuah suara muncul di benaknya, tetapi suara ini memiliki sedikit penghinaan.
Tampaknya Murongyu mengendalikan aturan ruang dan waktu, tetapi dia tidak dapat membuatnya memperhatikan jenderal. Murongyu tersenyum tipis tanpa marah, lihat baik-baik, apakah hukum ruang dan waktu yang aku kendalikan. Jangan coba-coba meyakinkanku, sungguh mustahil bagiku untuk menyerah kepada kalian para orang suci. Hati es dan salju sedikit meremehkan, dan suara marah itu terdengar lagi. Meskipun hati es dan salju bukanlah sebuah kehidupan, tetapi dengan begitu banyak orang dan tingkat kebijaksanaan tertentu, bagaimana ia bisa menyerah kepada satu orang? Bahkan ditelan oleh orang itu. Tidak ada orang bijak yang mau melakukan ini. Terlebih lagi, hati es dan salju begitu kuat. Hei, itu tidak benar, ini adalah aturan waktu dan ruang. Setelah suara marah itu, suara terkejut hati es dan salju terdengar lagi. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengendalikan aturan waktu dan ruang? Hati es dan salju sedikit gemetar. Kemudian, sebuah hantu muncul di benak Murongyu. Itu adalah seorang pemuda yang hampir transparan berusia 20-an. Ini seharusnya adalah ilusi hati es dan salju. Pikiran Murongyu bergerak, dan klon yang dibentuk oleh pikiran ilahi muncul di depan hati es dan salju. Dia tidak menjawab perkataan ASN Snowheart, tetapi berkata dengan enteng, ASN Snowheart, benar. Kalau begitu, lihatlah tubuh dan jiwaku. Bing Sezi menatap Murongyu, tetapi tetap memeriksa tubuh dan jiwa Murongyu. Tatapan ini membuatnya terkejut lagi, karena dia menemukan bahwa Murongyu masih seorang santo jiwa yang kuat. Namun, untuk tubuh Murongyu, dia tidak melihat apapun. Meskipun dia kuat, dia juga tahu banyak hal. Namun, bagaimanapun juga, kamu tidak tahu segalanya. Chaotic Celestial Body, dia tidak tahu. Apakah kamu tahu Chaos Celestial Body? Aku adalah Chaos Celestial Body. Selama aku tidak mati, aku akhirnya akan menjadi penguasa kekacauan. Itulah eksistensi yang melampaui penguasa. Meskipun kamu kuat di Heart of Ice and Snow, meskipun itu mengandung sebagian hukum es dan salju. Namun, meskipun kamu mengandungnya, dengan sedikit aturan es dan salju, bagaimanapun juga kamu hanyalah Heart of Ice and Snow, tidak dapat meninggalkan tempat ini. Kamu juga tidak dapat menjadi lebih kuat. Bing Sui Heart yang terkejut sedikit mengernyit, apa yang kau inginkan? Ingin aku tunduk padamu, mengikutimu. Kejutan yang diberikan Murongyu padanya benar-benar terlalu besar, jika memang begitu, dia bisa memikirkannya. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Murongyu adalah kebenaran. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya bisa tinggal di alam misterius Frost yang mendalam, dan jika dia menyerah kepada Murongyu atau orang lain, dia bisa pergi dari sini bersama pihak lain dan menjadi lebih kuat bersama. Murongyu menggelengkan kepalanya, kau juga telah melihat bahwa aku mengendalikan aturan waktu dan ruang. Meskipun aku masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya, tetapi jika kau menyerah padaku, tidak ada tempat untukmu di tubuhku. Aku harap kau memilih 13 milikku. Kakak, dia mengolah teknik Bing Han, dan fisiknya juga milik Bing Han. Jika kau bisa bergabung dengannya, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Meskipun seniorku tidak sehebat seniorku, dia jelas tidak buruk. Dan dia adalah seniorku. Ketika aku menjadi penguasa kekacauan, pencapaian seniorku pasti tidak akan buruk. Dan, jika kamu menemukan bahwa aku menipu kamu, kamu dapat pergi kapan saja. Satu orang dapat naik ke surga. Jika Murongyu benar-benar menjadi penguasa kekacauan, orang-orang di sekitarnya akan mengikuti pendapatan dan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya. Hati es dan salju mengerang. Dia menemukan bahwa kata-kata Murongyu benar. Murongyu benar-benar tidak memiliki pijakan di tubuhnya. Kesenjangan antara aturan dan aturan terlalu besar. Hanya aturan lain yang dapat memiliki tempat di tubuh Murongyu. Meskipun Yin Gaohan lebih buruk dari Murongyu, tetapi seperti yang dikatakan Murongyu. Melihat Bing Sui Heart berpikir, Murongyu tidak terus berbicara, hanya menatap Bing Sui Heart dengan samar. Jika Bing Sui Heart tidak setuju, dia belum menarik diri, jadi dia hanya bisa menepuk pantatnya dan pergi. Oke, aku setuju. Setelah beberapa saat, Bing Sui Heart akhirnya setuju. Heart of Ice and Snow, sebentar lagi kalian akan tahu seberapa akurat pilihan hari ini. Murongyu tersenyum dan berkata, lalu pikiran ilahinya menarik diri dari benaknya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga berdiri. Saudara 13, sudah selesai, sekarang kalian bisa menyatu dengan hati es dan salju. Murongyu tersenyum pada Yin Gaohan. Sudah selesai, Yin Gaohan dan yang lainnya saling memandang, sedikit tidak percaya. Kurang dari sehari berlalu, Murongyu meyakinkan hati Bing Sui begitu cepat. Bukankah ini luar biasa? Penting untuk diketahui bahwa mereka bahkan tidak dapat berkomunikasi dengan hati es dan salju setelah bertahun-tahun bekerja keras. Melihat ekspresi mereka, Murongyu secara alami tahu bahwa mereka tidak percaya pada dirinya sendiri. Murongyu dapat memahami mereka, karena jika itu dia juga tidak akan mempercayainya. Saudara 13, jangan terburu-buru, orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju akan segera datang. Murongyu terus tersenyum. Yin Gaohan mengangguk, dia merasa bahwa Murongyu tidak menipu dirinya sendiri. Dan jika ada penipuan, kalian akan tahu saat mencobanya. Jadi, dia melangkah ke arah jantung es dan salju. Setelah berjalan beberapa langkah, dia terkejut.
Karena dia menemukan bahwa kekuatan dingin dari jantung es dan salju tidak berpengaruh padanya. Perlawanan besar itu juga menghilang tanpa jejak. Perlu dicatat bahwa belum lama ini, mereka sama sekali tidak bisa mendekati jantung es dan salju. Adik kecil, terima kasih. Yin Gaohan tertawa, dan bergegas menuju jantung es dan salju dengan ekspresi gembira. Sosok Yin Gaohan bergetar, dan seluruh orang memasuki jantung es dan salju dan mulai menyatu. Adik kecil, bagaimana kamu melakukannya? Jantung es dan salju seharusnya tidak melakukan apapun pada adik kecil Yin, kan? Zhong Mingming melirik jantung es dan salju dengan sedikit kesedihan, dan berkata kepada Murong Yu pada saat yang sama. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Jantung es dan salju telah dibujuk olehnya. Selama tidak ada perubahan, itu tidak akan merugikan Yin Gaohan. Adik kecil, bagaimana kamu melakukannya? Kamu meyakinkan hati Bing Sui dengan beberapa kata. Lu Bingxin berjalan mendekat, menatap Murong Yu dengan rasa ingin tahu. Hal yang sama berlaku untuk Zhong Mingzi dan yang lainnya. Xiao Zi bergerak dengan emosi dan alasan, seperti ini. Murong Yu tersenyum, meyakinkan hati Bing Sui, dia juga tampak sangat santai. Semua orang menatap Murong Yu dengan tidak percaya. Jika hati es dan salju begitu mudah dibujuk, mengapa mereka membuang begitu banyak air liur sebelumnya? Itu terkait dengan fisikku, itu benar-benar seperti ini. Murong Yu menerimanya apa adanya. Dan Zhong Mingzi dan yang lainnya akhirnya melepaskan Murong Yu. Jika memang begitu, maka itu masuk akal. Adapun apa yang dikatakan Murong Yu, bahkan jika dia tidak menjelaskannya, semua orang mungkin sudah menebaknya. Butuh waktu lama bagi hati es dan salju untuk bergabung dengan kakak senior 13. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencegah orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju datang dan membuat masalah. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Mendengar itu, senyum di wajah Zhong Mingzi dan yang lainnya langsung menghilang, dan beberapa hanya sedih. Sebelumnya, mereka bisa melarikan diri jika tidak bisa bertarung, tetapi sekarang mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kecuali mereka menyerahkan Yin Gaohan. Tetapi itu tidak mungkin, dan Sekte Dewa Es dan Salju pasti akan mendatangkan sejumlah besar ahli yang tak tertandingi kali ini. Ingin memblokir serangan mereka, dengan kekuatan mereka saat ini, itu sulit. Namun, bahkan jika itu ratusan kali lebih sulit, mereka harus menahannya. Bukan karena kekuatan Yin Gaohan akan menjadi lebih kuat setelah berhasil memadukan jantung es dan salju, tetapi karena Yin Gaohan adalah saudara mereka. Hidup seperti keluarga, mari kita bangun sejumlah besar formasi dan pengekangan di sekitar sini, kata Murong Yu, yang sudah mulai melakukannya. Zhong Mingzi dan yang lainnya mengangguk, dan mulai membangun berbagai formasi di area sekitar. Dan ada sejumlah besar leluhur keos di buku Tuluo milik Murong Yu He, jadi formasi dan mata formasi yang dibangunnya semuanya didasarkan pada leluhur keos. Oleh karena itu, kekuatan formasi yang dibangunnya sangat mengerikan. Namun, meski begitu, formasi itu hanya bisa menahan serangan sementara dari banyak orang kuat dari Sekte Dewa Es dan Salju. Bagaimanapun, formasi itu sudah mati, dan leluhur keos masih hidup. Jika tidak ada cukup kekuatan untuk mempertahankan formasi itu akan hancur cepat atau lambat. Mengingat kekuatan Murong Yu, meskipun susunan yang disusun itu kuat, itu masih terbatas. Hanya dalam beberapa hari, Murong Yu dan yang lainnya mengatur puluhan ribu formasi dan larangan di dekatnya. Formasi dan larangan yang tak terhitung jumlahnya berlapis satu sama lain, menutupi dunia ini sepenuhnya. Jika orang yang tidak curiga masuk ke sini, dia pasti akan mati. Murong Yu hampir mengatur semua formasi yang dia tahu dan bisa gunakan. Pada saat ini, dia melayang di kehampaan, dan pikirannya bergerak, dan pedang keabadian absolut dan pedang pembantaian muncul di tangannya. Dia ingin menggunakan kedua pedang abadi ini untuk membuat formasi besar dari para abadi yang hebat. Ketika kedua pedang peri itu muncul di dunia suci, mereka tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya semakin membubung ke langit. Dalam getaran itu, kedua pedang peri itu ingin lepas dari kendali Murong Yu, dan ingin terbang menjauh. Pada saat yang sama, di sisi lain tidak jauh dari jantung es dan salju, serangkaian cahaya pedang yang menakutkan juga terus membubung ke langit, memancarkan cahaya yang mengerikan. Itu adalah pedang panjang yang mirip dengan pedang besar dan pedang pembantai. Pada saat ini, pedang itu bergetar hebat, seolah-olah akan meroket dan lepas landas. Bagaimana situasinya? Melihat keanehan itu, Zhong Mingzi dan yang lainnya mengelilingi mereka satu persatu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya tergerak. Sebelum ini, Zhou Xianjian juga pernah mengalami situasi seperti itu. Saat itulah pedang pembantai muncul. Mereka saling merasakan, tetapi sekarang pedang abadi mutlak dan pedang pembantai abadi keduanya memiliki penampilan yang aneh ini. Apakah itu berarti mereka telah merasakan pedang peri lainnya? Mungkinkah pedang Suxian dan pedang tenggelam yang tersisa dari 4 pedang abadi berada di alam misterius Xuanzhuang? Dalam legenda, jika keempat pedang abadi besar digabungkan menjadi satu, wajah asli dari keempat pedang abadi besar akan muncul. Itu pasti akan membuat Murong Yu sangat terkejut. Murong Yu sedikit bersemangat ketika memikirkan hal ini. Karena dia telah bersama Zhou Xianjian. Dia juga merasakan situasi yang tidak dapat dirasakan Zhong Mingming dan yang lainnya setelah pedang pembantai mengenali hubungan tuannya.
Di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari alam rahasia es dan salju, niat pedang yang tajam membubung ke langit. Di sanalah lokasi artefak suci yang kuat yang ditemukan oleh Peng Huamao dan yang lainnya. Mungkinkah artefak suci yang ditemukan oleh Peng Huamao dan yang lainnya adalah salah satu dari 4 pedang besar? Pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi matanya terangkat tajam. Aku merasakan sesuatu, saudara-saudara, berjagalah di sini, aku akan pergi dan melihatnya. Sebelum berbicara, sebelum Zhong Mingming dan yang lainnya sempat bereaksi, Murong Yu telah melayang ke udara dan terbang menuju sisi yang dirasakan. Tersapu, Zhong Mingzi dan yang lainnya terdiam, dan Murong Yu terlalu cemas. Adik ke-8, adik ke-10, ikuti mereka untuk melihatnya. Orang-orang lainnya berjaga di sini, tidak ada ruang untuk kehilangan. Zhong Mingzi segera bereaksi. Segera, Hu Yanyinghao dan Liu Xiankei melompat ke udara dan mengejar Murong Yu. Auzu.com kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan dia berada jauh dari jantung es dan salju dalam sekejap. Dan saat dia semakin dekat dan dekat dengan pedang panjang lainnya, getaran pedang tertinggi dan pedang pembantai menjadi lebih kuat. Murong Yu hampir tidak bisa mengendalikannya lagi. Pada saat yang sama, aura pedang yang sangat mengerikan melintas dari depan. Murong Yu merasakan aura pedang itu sangat kuat, setidaknya pada level Chaos Ancestral Tool, atau bahkan lebih tinggi. Saat berjalan, jantung Murong Yu tiba-tiba memancarkan aura yang kuat dan berbahaya. Untuk pertama kalinya, dia bereaksi, dan seluruh sosoknya bergerak horizontal di kehampaan. Tertawa, saat sosoknya menghilang begitu saja di tempat, kehampaan asli terpotong-potong. Pedang panjang dengan aura pedang yang mengerikan juga muncul di kehampaan. Dentang, bahkan jika itu bukan senjata tertinggi, itu telah mencapai level senjata tertinggi setengah langkah. Merasakan aura pedang yang mengerikan yang terpancar dari pedang panjang itu, Murong Yu dengan cepat mundur dengan keras. Namun, pada saat ini, pedang abadi mutlak dan pedang abadi pembantaian di tangan Murong Yu akhirnya terlepas dari belenggu Murong Yu, berubah menjadi 2 cahaya pedang dan bergegas menuju pedang panjang yang kuat itu. Zeng, zeng, 2 tabrakan yang jelas terdengar dengan keras. Namun di antara petir dan api, ketiga pedang panjang itu melakukan pemboman. Sebenarnya, pedang tertinggi dan pedang pembantailah yang menebas pedang panjang lainnya dengan parah. Namun, meskipun mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, Murong Yu menemukan bahwa pedang panjang yang mereka serang berdiri tak bergerak di dunia, sementara pedang keabadian absolut dan pedang pembantaian saling berbenturan. Bagaimana situasinya? Murong Yu langsung tercengang. Hal semacam ini tidak terjadi ketika pedang Juesian dan pedang pembantai bertemu. Untuk sementara waktu, Murong Yu tidak dapat mengetahui apakah pedang panjang itu adalah salah satu dari 4 pedang abadi yang hebat, atau lawan mematikan dari 4 pedang abadi yang agung. Setelah terguncang kembali, pedang Juesian dan pedang pembantai tampak sangat marah. Setelah pertikaian, mereka sekali lagi berubah menjadi 2 sinar cahaya keemasan yang membelah dan memotong ke arah, dan pedang panjang lainnya. Tidak peduli bagaimana Murong Yu mengendalikannya, itu tetap tidak berpengaruh. Sederhananya, Murong Yu sepenuhnya melepaskan kendalinya atas 2 pedang peri. Namun, meskipun demikian, 2 pedang peri bukanlah lawan dari pedang ketiga. Bahkan pedang panjang ketiga tidak melawan sama sekali, tetapi terus-menerus dibombardir oleh pedang Juesian dan pedang pembantai. Hanya sedikit goncangan ketika dia diserang, dia menerbangkan pedang Juesian dan pedang pembantai. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan pedang takdir dan pedang pembantai sama sekali bukan lawan. Dan Murong Yu tidak bergerak karena dia tidak memahami situasinya. Hanya menonton adegan ini dari kejauhan. Pada saat ini, Jinghao Huyan dan Liu Xiankei juga datang. Melihat adegan ini, mereka juga bingung. Adik junior kecil, ada apa? Hu Yanying menatap ketiga artefak pengorbanan yang sedang bertarung, dengan ekspresi bingung. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dia juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Pedang itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari 2 artefak sucimu. Adik junior, kita telah bergabung untuk menekannya. Hu Yanying berkata sambil menyeringai, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangan besarnya dan bergerak ke arah pedang ketiga ditangkap dalam waktu singkat. Murong Yu hanya ingin mengingatkan, tetapi sudah terlambat. Tepat saat Hu Yanyinghao mengulurkan tangan besarnya, pedang ketiga berdiri dengan keras, dan kemudian, seolah-olah dipegang oleh sebuah tangan, pedang itu menebas Hu Yanyinghao dengan pedang yang tajam. Tertawa, cahaya pedang itu sekilas. Pada saat ini, hati Hu Yanyinghao tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Dia berteriak aneh dan mengguncang tubuhnya sebelum mundur dengan keras. Namun, kecepatannya lebih cepat, dan kecepatan pedang itu lebih cepat. Saat dia menghindar, tangan kuat yang dia julurkan telah dihancurkan oleh pedang panjang itu. Dengan suara kicauan, lengan Hu Yanyinghao juga terpotong. Untungnya, dia bereaksi cepat, kalau tidak dia akan terpotong menjadi 2. Sial, artefak suci macam apa? Begitu kuat, kata Hu Yanying dengan rasa takut yang masih ada. Jika bukan karena dia lebih cepat, dia akan langsung terbunuh. Kakak, apakah kamu ingin menekan pedang panjang itu? Tanya Murong Yu sambil tersenyum. Hu Yanyinghao menggunakan kerincingan di kepalanya, dan kali ini pedang itu hanya menghukumnya.
Jika dia berani bergerak, begitu pedang panjang itu menjadi liar, dia akan mati. Pedang panjang itu memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Selain itu, dia juga merasa bahwa ketika dia baru saja menembak, pedang panjang itu hanyalah tebasan biasa. Jika dia menebas dengan sekuat tenaga, dia pasti akan mati. Adik muda, ini kesempatanmu, aku tidak akan mengganggumu. Mari kita lihat saja di samping. Hu Yanying tersenyum, dan membawa Liu Xian mundur beberapa langkah, menjaga jarak tertentu dari Murong Yu. Sementara tiga pedang saling terkait, sejumlah besar tamu tak diundang datang dari luar Suan Suami. Sup Hao Hao, tak berujung. Satu persatu, ki dan darah melampaui langit, dan napas keluar ke segala arah seperti lautan badai. Jika Murong Yu ada di sini, dia pasti akan dapat menemukan bahwa di antara orang-orang ini, ada ribuan kekuatan yang sangat menyilaukan dan menyilaukan. Setidaknya, mereka sebanding dengan pancaran kekuatan dari Peng Huamao, Zheng Rou dan yang lainnya. Dengan kata lain, kekuatan orang-orang ini sangat tinggi, setidaknya mereka adalah keberadaan tingkat orang suci leluhur Chaos. Selain itu, orang-orang ini memancarkan aura sedingin es. Jelas, mereka mempraktikkan atribut dingin atau teknik serupa. Dengan cara ini, identitas orang-orang ini terungkap dengan jelas, mereka pasti orang-orang dari Dewa Es dan Salju. Orang-orang ini hanyalah banyak pembangkit tenaga listrik dari Sekte Dewa Es dan Salju. Karena semua orang dari Sekte Dewa Es dan Salju di alam rahasia Frost Mistis terbunuh dalam waktu singkat, Sekte Dewa Es dan Salju mengirim puluhan ribu leluhur yang kacau saat ini. Sebagian besar yang lain adalah orang suci leluhur, dan hanya ada sedikit orang suci di alam Raja Orang Suci. Sekelompok orang terbang ke arah jantung es dan salju. Ada puluhan ribu pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, Sekte Dewa Es dan Salju tidak perlu takut sama sekali. Karena itu, jangan takut dengan penyergapan apapun, serang saja. Saat ini, Yin Gaohan masih berada di jantung es dan salju. Jika dia tidak bisa sepenuhnya bergabung, dia tidak bisa meninggalkan alam misterius Suang mendalam, kecuali dia melepaskan fusi. Tetapi jika Anda menyerah kali ini, Anda tidak akan dapat berintegrasi lagi di masa depan. Di sisi lain, tiga pedang peri masih bertarung. Namun, yang berbeda dari awal adalah bahwa pada awalnya, pedang Juesian dan pedang pembantai melancarkan serangan panik pada pedang ketiga, tetapi pedang ketiga bebas menyerang dan tidak melawan. Namun sekarang, pedang ketiga melancarkan serangan paling ganas. Duduklah, pedang Juesian dan pedang pembantai ditekan setelah pedang ketiga menyerang, dan mereka hanya bisa dipukul secara pasif. Dan cahaya pada mereka semakin redup. Jelas, mereka menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Pedang ketiga mempertahankan penampilan aslinya. Murong Yu sedikit mengernyit. Huyan Yinghao dan Liu Xiankai juga kembali ke sisi Murong Yu lagi, adik junior kecil, itu tergantung pada situasinya. Kedua pedangmu jelas bukan lawan dari pedang lainnya. Saat berbicara, sebagian besar perhatian Huyan Yinghao tertuju pada pedang ketiga. Aku takut pedang itu akan menyerangnya. Yinghao Huyan benar-benar takut, karena pedang ketiga pasti mampu membunuhnya. Murong Yu mengangguk pelan, sebagai ahli pedang tertinggi dan pedang pembantai, dia lebih tahu daripada Huyan Ying. Dan dia sudah tahu asal-usul pedang ketiga. Pedang pembantai, ini adalah pedang ketiga di antara 4 pedang abadi, dan kekuatannya sangat dekat dengan senjata tertinggi. Namun, sebagai salah satu dari 4 pedang abadi yang hebat, mereka seharusnya lebih cocok satu sama lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Murong Yu merasakan dari pedang abadi tertinggi dan pedang pembantai bahwa pedang abadi yang tenggelam sebenarnya ingin menelan keduanya. Dan begitu pedang abadi tak berujung dan pedang pembantaian ditelan, pedang abadi pasti akan berevolusi menjadi senjata tertinggi. Dan jika dia menelan pedang Suxian terakhir, Murong Yu tidak tahu level apa yang bisa dia capai. Tapi itu pasti tidak akan lemah. Sebagai ahli pedang tertinggi dan pedang pembantai, Murong Yu pasti tidak akan membiarkan pedang yang tenggelam menelan 2 pedang peri miliknya. Sebaliknya, dia harus membantu pedang Juesian dan pedang pembantai untuk menaklukkan pedang yang tenggelam. Oke, tepat saat Murong Yu hendak melakukannya, alisnya sedikit berkerut. Beberapa formasi yang telah ia buat di jantung es dan salju telah memberinya peringatan, dan beberapa orang telah melangkah ke dalam formasi tersebut. Dan ada banyak orang di sini. Orang-orang dari Dewa Es dan Salju ada di sini. 2 saudara, kalian kembali dulu. Orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju ada di sini. Sekarang tujuan utamanya adalah untuk melindungi ke-13 saudara. Jika tidak mungkin dilakukan di sini, aku akan menyerah. Hati Murong Yu tergerak, dan ia berkata kepada Huyan Yinghao Liu Xiankai. Mereka berdua mengerang sejenak, lalu keduanya pergi. Dan Murong Yu juga melakukan tembakan yang kuat. Di sisi lain, karena formasi dan pengekangan Murong Yu sangat rahasia, dan karena Sekte Dewa Es dan Salju tidak menyelidiki dengan saksama. Hanya dalam sekejap mata, banyak dari mereka memasuki formasi tanpa akhir. Formasi ini semua adalah formasi pembunuh. Formasi pembunuh ini telah diaktifkan sejak orang pertama masuk. Akibatnya, Sekte Dewa Es dan Salju mengalami tragedi. Susunan pembunuh, menerus diaktifkan seperti reaksi berantai, meledakkan gelombang kekuatan yang mengerikan satu demi satu, mencekik orang-orang ke Sekte Dewa Es dan Salju seperti badai yang dahsyat. Beberapa orang yang lebih lemah tidak bereaksi sama sekali, mereka telah dibombardir dan dibunuh.
Itu hanya sesaat, tetapi semua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci dari Sekte Dewa Es dan Salju yang memasuki formasi semuanya jatuh. Para murid di alam leluhur juga telah jatuh sekitar 40%. Bahkan leluhur Chaos yang tidak beruntung dibombardir dan dibunuh. Dalam hitungan, Dewa Es dan Salju yang diajarkan semuanya adalah elit, dan tanggapan mereka sangat cepat. Itu bereaksi dengan segera. Akibatnya, pembangkit tenaga listrik dalam formasi meledak dengan kekuatan terkuat, pertama-tama melindungi diri mereka sendiri, dan kemudian menyerang ke segala arah. Auzu.com, dan orang-orang kuat dari Sekte Dewa Es dan Salju yang belum memasuki formasi juga melancarkan serangan terkuat, meledak ke depan, ingin menghancurkan formasi tersebut. Boom, 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 serangkaian kekuatan yang mengerikan terus membombardir dan membunuh. Meskipun formasi Murongyu kuat, dia masih tidak dapat menahan serangan ribuan leluhur kacau dari Sekte Dewa Es dan Salju, dan formasi terus meledak. Jika ini terus berlanjut, formasi ini akan dihancurkan dalam 1 atau 2 hari. Tetapi bagaimana bisa begitu mudah? Membunuh. Semua orang di urusan neraka juga menembak saat ini. Dan mereka semua bersembunyi di formasi sebelumnya. Kali ini gerakan tiba-tiba, Sekte Dewa Es dan Salju segera menderita kerugian besar. Dalam waktu kurang dari 1 napas, ratusan leluhur kekacauan terbunuh. Semua orang di Infernal Affairs kuat, dan mereka masih melakukan serangan diam-diam. Adalah normal bagi semua orang untuk membunuh 5 atau 6 leluhur Chaos dalam satu tarikan napas. Namun, 100 leluhur dari Primordial Chaos hanya 1% dari kekuatan tak tertandingi yang diajarkan oleh Dewa Es dan Salju. Membunuh mereka tidak berpengaruh pada kekuatan Ice and Snow God Jolt. Mencari kematian, bunuh mereka. Ice and Snow God Sek sangat marah, dan kekuatan yang lebih mengerikan condong ke bawah. Satu formasi dengan cepat meledak. Namun, semua orang di Infernal Affairs mengandalkan keakraban medan, dan sering pindah sebelum formasi itu meledak. Karena itu, tidak ada yang terluka. Namun itu adalah tragedi dalam hal Dewa Es dan Salju. Selama proses ini, ratusan leluhur Chaos tewas di tangan mereka. Jika ini terus berlanjut, sebelum mereka bergegas ke depan Heart of Ice and Snow, para ahli mereka yang tak tertandingi akan dibunuh oleh para pengikut Infernal Affairs. Namun Ice and Snow God Jolt juga tidak bodoh. Beradaptasi dengan cepat, yang kuat berkumpul bersama untuk membentuk kelompok besar. Dengan cara ini, kekuatan orang-orang urusan neraka yang menyerang mereka dibagi oleh mereka, dan untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun dari Sekte Dewa Es dan Salju yang terus jatuh. Formasi itu terus-menerus dihancurkan. Kecepatan kemajuan mereka meningkat pesat. Hampir 10.000 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, serta sejumlah besar orang suci leluhur dan raja orang suci, kekuatan gabungannya sangat mengerikan, hampir menghancurkan, dan formasi yang diatur oleh Murongyu dan yang lainnya tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Sebisa mungkin, kita harus menghentikan mereka, atau setidaknya memperlambat mereka. Zhong Mingzi meraung. Namun, Hu Yanyinghao dan yang lainnya bahkan telah memainkan kekuatan memerah susu. Setelah mati-matian, kecepatan formasi yang meledak melambat. Secara alami, kecepatan kemajuan Sekte Dewa Es dan Salju juga lambat. Namun, Sekte Dewa Es dan Salju tampaknya sangat cemas, dan terus melakukan serangan kekerasan. Biarkan urusan neraka bertarung begitu keras. Jika aku seorang santo jiwa, aku akan membunuh mereka sejak lama. Teriak Hu Yanying. Sebenarnya, bukan hanya para santo jiwa, jika mereka memiliki senjata tertinggi, mustahil untuk sepenuhnya membunuh orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju, tetapi mereka pasti dapat membunuh mereka dan menghentikan mereka untuk bergerak maju. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka memilikinya. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa Yin Gaohan akan segera bergabung dengan hati es dan salju. Bagaimana dengan Murongyu? Murongyu kuat, tetapi kekuatan Sekte Dewa Es dan Salju terlalu kuat. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat pulih. Waktu membeku, membalikkan waktu dan ruang. Di sisi lain, Murongyu mulai bergerak. Kekuatan waktu terus-menerus membombardir pedang abadi yang tenggelam. Tiba-tiba, pedang abadi yang tenggelam terus-menerus membeku. Namun, pedang Juesian dan pedang pembantaian abadi memanfaatkan kesempatan ini dan melancarkan serangan paling dahsyat ke pedang Xin Xin. Hanya saja celah di antara keduanya benar-benar terlalu besar, dan meskipun begitu, pedang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke pedang abadi. Pedang Xian-Xian sangat marah. Selama proses ini, dia sangat ingin menerobos blokade Murongyu dan memenggal kepala Murongyu. Namun, bagaimana mungkin Murongyu memberinya kesempatan ini? Ruang terbatas, membalikkan, waktu dan ruang, waktu membeku. Murongyu menyerang lagi, dan serangan dahsyat itu jatuh ke pedang Xian-Xian, dan segera menjebak pedang Xian-Xian untuk sesaat. Mengenai hal ini, pedang Xian-Xian sudah lama terbiasa melihatnya, dan dia tidak melakukan apapun. Karena dia tahu bahwa Murongyu tidak dapat menahannya. Bahkan jika dia tergantung di kehampaan dan diserang oleh Murongyu, pedang Juexian, dan pedang pembantaian, dia tidak akan terluka. Namun, Xian-Xian tidak melihat mulut Murongyu dipenuhi dengan seringai setelah serangan ini. Hetu Luoshu, Murongyu meraung dalam hatinya. Hetu Luoshu, yang telah mengintai di dekat pedang abadi yang tenggelam, tiba-tiba terbuka, dan kemudian menelan 3 pedang abadi dalam satu gigitan.
Ini sudah direncanakan oleh Murong Yu sejak lama. Meskipun Xian-Xianjian kuat dan memiliki tingkat kecerdasan tertentu, itu bukanlah makhluk apapun, dan tidak akan menyadari rencana Murong Yu. Dan, yang terpenting, itu berdiri hampir tidak bergerak di tempatnya. Ini memberi Murong Yu kesempatan untuk memanennya.